Selamat pagi, Pak. Kelompok kami akan menjelaskan tentang imunohistokimia, yaitu prinsip kerja imunohistokimia. Kelompok kami yang beranggotakan Yeremia Tonistera, Maulida Zikriati, Yona Olacwin, Kristina Tambunan, dan Sonita Gloria Simanjuntak. Imunohistokimia adalah suatu metode untuk mendeteksi keberadaan antigen spesifik di dalam sel suatu jaringan dengan menggunakan prinsip pengikatan antara antibodi dan antigen pada jaringan hidup. Pemeriksaan ini membutuhkan jaringan dengan jumlah dan ketebalan yang bervariasi tergantung dari tujuan pemeriksaan. Tujuan dari imunohistokimia. Yang pertama itu untuk identifikasi, lokalisasi, dan karakterisasi suatu antigen tertentu. Kedua, menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Ketiga, teknik ini diawali dengan pembuatan irisan jaringan untuk diamati di bawah mikroskop. Keempat, interaksi antara antigen antibodi adalah reaksi yang tidak kasat mata. Metode yang digunakan pada imunohistokimia yang pertama itu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung merupakan metode pengecatan satu langkah karena hanya melibatkan satu jenis antibodi, yaitu antibodi yang terlabel. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer tidak berlabel dan antibodi sekunder yang memiliki label. Antibodi primer bertugas mengenali antigen yang diidentifikasi pada jaringan, dan antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer. Antibodi kedua merupakan anti dari antibodi primer. Yang pertama itu adalah metode tidak langsung, di mana tadi pada metode ini menggunakan dua antibodi, yaitu antibodi sekunder dan antibodi primer. Di mana tadi antibodi primer ini berikatan dengan antigen, sedangkan antibodi sekunder ini berikatan dengan antibodi primer. Keuntungan dari metode ini yang pertama, versatility dan lebih sensitif daripada direct method. Yang kedua ada keterbatasannya, yang keterbatasan itu ada pertama, latarnya tidak tampak, yang kedua harus dengan protein section. Fungsinya yaitu sebagai antibodi dalam serum yang dipakai sebagai antibodi primer seperti penyakit autoimun, bakterial, dan parasit. Selanjutnya adalah metode langsung, di mana pada metode ini tadi menggunakan satu antibodi, yaitu antibodi primer, yang berkaitan dengan antigen, di mana keuntungannya adalah sederhana dan hasilnya lebih cepat. Keterbatasnya itu tidak tampak morfologi latarnya, dan perlu antibodi terkonjugasi setiap antigen yang berbeda. Fungsinya sebagai identifikasi imunoglobulin, komplemen, kompleks imun pada biopsi ginjal dan kulit. Yang kedua, untuk melokalisasi antigen viral, bakterial, protozoa, dan dalam cairan tubuh. Selanjutnya adalah prinsip dari imunohistokimia. Prinsip kerja dari imunohistokimia adalah untuk mendeteksi antigen seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya pada sel dari jaringan dengan memanfaatkan prinsip reaksi antigen dengan antibodi. Antibodi spesifik atau monoklonal antibodi yang paling umum digunakan untuk meningkatkan spesifitas, mengingat monoklonal antibodi hanya mengenali satu epitop pada antigen. Penggunaan suatu antibodi yang spesifik yang dilabel dengan ikatan kimia pada suatu zat yang dapat dilihat tanpa label itu mempengaruhi kemampuan antibodi untuk membentuk suatu kompleks dengan antigen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah prosedur imunohistokimia. Pertama itu ada preparasi sampel, persiapan untuk membentuk preparat jaringan dari jaringan yang masih segar. Preparasi sampel terdiri dari pengambilan jaringan yang masih segar, fiksasi jaringan, pemotongan jaringan dengan menggunakan mikrotom, deparafinasi, dan antigen retrieval untuk membebaskan epitop jaringan dan blocking dari protein tidak spesifik yang lain. Selanjutnya adalah prosedur untuk labeling sampel, pemberian bahan-bahan untuk dapat mewarnai preparat. Sampel labeling terdiri dari imunodeteksi menggunakan antibodi primer dan sekunder, pemberian substrat, dan counter staining untuk mewarnai jaringan lain di sekitarnya. Selanjutnya, ini adalah pengamatan ekspresi gen pada sel dilakukan dengan metode imunohistokimia dengan antigen sel tersebut, di mana preparat jaringan yang akan diamati terlebih dahulu kita deparafinisasi dengan silol selama 5 menit. Kemudian jaringannya akan dihidrasi dengan etanol 96%, etanol 80%, dan juga etanol 70%, masing-masing selama 5 menit.
Jaringan kemudian dicuci dengan Aquades. Jaringan dicuci dengan PBS dengan fosfat buffer salin, difiksasi dengan paraformaldehid 1% di dalam PBS dan juga dicuci. Inkubasi selama 1 jam dengan BSA 8% dalam fosfat buffer salin dan juga dicuci 2 kali menggunakan PBS masing-masingnya itu 5 menit. Selanjutnya antibodinya akan dilusikan di dalam BSA 1% dan juga akan diinkubasi selama 1 jam pada suhu kamar. Dicuci dengan PBS selama 5 menit sebanyak 3 kali. Langkah tersebut diulang, kemudian diinkubasi selama 1-2 jam pada suhu kamar dalam keadaan gelap agar sel itu tidak kering. Sel dicuci dalam keadaan gelap menggunakan PBS sebanyak 3 kali selama 5 menit. Sel kemudian akan diamati ekspresinya dengan mikroskop cahaya. Sel yang mengekspresikan P53 akan memberikan warna coklat atau gelap, sedangkan yang tidak mengekspresikan akan memberikan warna ungu. Cukup sekian video pembelajaran kami mengenai prinsip dari imunohistokimia. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.